Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Yesi Sijabat dari Prodi Teknologi Komputer dengan NIM 4332501. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai ER Translation dan ER Diagram. Di sini terdapat ER diagramnya, yaitu bahwa di sini terdapat mahasiswa dan mata kuliah. Di sini pada mahasiswa terdapat ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat. Dan di sini terdapat mata kuliah di mana atributnya ID matkul dan nama matkul. Dan di sini hubungannya adalah many one to many, karena di sini mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa mengambil banyak mahasiswa. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai ER Translation, di mana di sini terdapat mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah mahasiswa. Di sini terdapat ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, dan mata kuliah. Di dalam mata kuliah ini terdapat ID matkul dan nama matkul, sehingga akan memunculkan tabel baru yaitu ID matkul dan ID mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas normalisasi. Dikatakan tabel ini belum normalisasi dikarenakan masih banyak data yang berulang atau redundansi seperti nama pelanggan, data aset, dan data pemilik yang muncul berkali-kali dalam baris yang berbeda. Selain itu, terdapat ketergantungan tidak tepat di mana beberapa atribut seperti alamat dan biaya aset hanya bergantung pada aset serta nama pemilik bergantung pada nomor kepemilikan, bukan pada keseluruhan tabel. Tabel ini juga mencampur beberapa sekaligus, yaitu pelanggan, aset, dan pemilik dalam satu tabel, sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi data dan kesulitan dalam pengelolaan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada 1NF. Di sini saya memisahkannya menjadi dua tabel. Di sini tidak ada lagi data yang berulang. Di sini bahwa tidak ada lagi koma dan pengulangan dalam satu kolom. Setiap baris memiliki identitas yang unik atau primary key. Di sini juga saya membuat 2NF, di mana tabel ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu syaratnya bahwa di 2NF ini tidak ada data yang bergantung sebagian. Di sini memecah tabel berdasarkan ketergantungan fungsional. Saya memisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci utama. Contohnya informasi daftar tanaman tidak perlu diulang-ulang di setiap baris proyek, jadi saya pisahkan menjadi tabel tersendiri. Dan di sini terdapat 3NF. Di 3NF ini tidak boleh ada primary key yang bergantung dengan primary key lainnya. Di sini saya memisahkannya menjadi 4 tabel, yaitu di sini terdapat tabel yang pertama, tabel yang kedua, tabel yang ketiga, dan tabel yang keempat. Di dalam 3NF ini bahwa tahap final untuk menghilangkan ketergantungan transitif atau data yang bergantung pada kolom non kunci. Pada 3NF saya memastikan tidak ada lagi kolom yang menumpang pada kolom lain yang bukan kunci utama. Misalnya nama kepala departemen bergantung pada departemen lainnya, bukan pada IT karyawan secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tugas kita pada nomor 6 dan 7, yaitu mengenai DDL dan DML. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenai DDL. Di sini kita buat dulu yaitu create table pada pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan. Yang kedua kita membuat create table untuk asetnya. Di sini terdapat nomor aset, alamat, biaya. Dan di sini kita nge-create table yaitu pada nomor kepemilikan dan nama pemilik. Dan di sini nge-create table yang dimana isi tabelnya itu ID transaksi, ID pelanggan, nomor aset, nomor kepemilikan. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian DML-nya, di mana untuk menunjukkan datanya menjadi lebih jelas, yaitu menggunakan insert to pelanggan values. Sesuai dengan data-data yang tadi, maka di sini terdapat
untuk nama Rianti Simtumorang dan Badia Hutajulo. Begitu seterusnya. Di sini terdapat insert into asset values Institut Teknologi Del Lago Boti dan SMA Unggul Del, dan Jupiter Siahaan Sari Tumanggor. Dan di sini juga terdapat insert into transaksi values-nya itu sesuai dengan tabel yang sudah diberikan. Dan ini merupakan untuk menunjukkan data-data yang telah kita buat tadi. Dan di sini ini adalah materi-materi yang sudah saya pahami dari week 1 sampai week 7. Di week 1 saya sudah mulai mengerti dan sudah memahami konsep database, fungsi DBMS sebagai penghubung antara pengguna database, serta pentingnya pengelolaan struktur untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan informasi. Dan pada week 2 saya sudah mengerti konsep relational model dan ERD, bagaimana pengertian entity atribut. Saya juga telah mulai mengerti bagaimana hubungan relationship antar data bentuk, serta bagaimana struktur database dirancang agar data menjadi lebih terorganisir, konsisten, dan mudah digunakan. Pada week 3 yaitu mengenai air translation. Di sini setelah mempelajari materi ini, saya sudah memahami konsep air translation, yaitu bagaimana mengubah model ERD menjadi model relational. Saya juga mulai mengerti cara mempresentasikan bagaimana relasi seperti one to many, dan many to one to many ke dalam tabel menggunakan primary key dan foreign key. Selain itu, saya memahami bagaimana hubungan antar data dibentuk agar database dapat terstruktur dengan baik dan mudah digunakan. Di sini pada week 4 dan 5, setelah mempelajari materi normalisasi, saya mulai memahami konsep dasar normalisasi dalam database, yaitu proses mengatur data agar lebih rapi, mengurangi redundansi, dan menjaga konsistensi data. Pada week 6 yaitu mengenai DDL, di mana setelah mempelajari materi ini, saya memahami konsep DDL, yaitu menggunakan perintah create, serta memahami pengguna tipe data, primary key, dan foreign key. Saya juga mulai mengerti bagaimana struktur database dibangun dan diatur agar data dapat tersimpan dengan baik, terorganisir, dan memiliki keterkaitan yang jelas antar tabel. Pada week 7 ini mengenai DML, di mana setelah mempelajari materi DML, saya mulai memahami cara mengelola dalam database seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus data menggunakan perintah SQL. Sekian dari hasil presentasi saya, Bu. Terima kasih.